Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Pak? Apa betul ini rumahnya Pak Roni Gunawan? Ya, betul. Saya temannya Endo. Saya bisa bertemu dengan Pak Roni Gunawan? Maaf, Mas. Cari siapa ya? Maaf, ibu siapa? Saya Mirna. Saya istrinya. Istrinya. Nggak mungkin. Kamu bohong, kamu pasti bohong. Sin, tenang Sin. Saya udah bicara langsung sama istrinya. Ini benar, ini kenyataan. Saya nggak bohong. Kamu bohong. Dari awal saya nggak percaya sama kamu. Pasti kamu ambil kesempatan kan dalam masalah ini. Kamu bilang Roni udah punya istri. Supaya saya bisa ngelupain Roni. Iya kan? Bohong. Sin, Sin, Sin. Duduk sana. Saya minta kamu jangan berperasaan seperti itu. Saya tidak seburuk yang kamu kira. Saya harus punya prasangka buruk sama kamu karena saya tahu kamu cinta sama saya kan? Dan kamu berharap setelah ini saya bisa terima cinta kamu? Kamu culas. Kamu ambil kesempatan dalam keadaan saya seperti ini. Sin. Dok, sini dok. Dok, 4 jam saya nungguin kamu. Gimana Roni? Apa katanya? Kok kamu ngajak kesini sih? Saya nggak bisa tenang dengan nungguin kamu. Saya berharap kamu ketemu dia, kamu ajak kesini. Dia baik-baik aja kan dok? Dok, kok kamu diem aja sih? Ngomong dong, jangan bikin saya penasaran. Sin, kamu nanya atau neror? Tolong saya beri nafas, lalu duduk. Iya, iya, yuk. Nanya terus, nggak berhenti kamu gimana sih? Terus, apa kata Roni? Terus dok. Saya belum bertemu sama dia. Apa? Jadi, kamu belum ketemu sama Roni? Apa alamatnya yang salah? Alamatnya sih benar. Kata pembantunya, dia sedang keluar kota mungkin seminggu. Tapi kamu tinggalin telepon sama alamat saya kan, Do? Aduh, gimana sih kamu? Sorry, Sin. Udahlah. Mungkin Tuhan belum mengizinkan saya ketemu sama Roni. Tapi kamu nanya kan dia keluar kotanya kemana? Enggak. Ya, saya minta kamu jangan khawatir. Karena kamu masih banyak waktu untuk datang ke sana. Kamu masih mau kan nemenin saya ke rumahnya Roni, Do? Tante ingin kamu bisa membantu Sarah dalam memimpin perusahaan abangnya. Kamu kan tahu, Tante maupun Sarah tidak mengerti seluk-beluk bisnis perusahaan. Dengan adanya kamu yang sudah berpengalaman dalam manajemen perkebunan, tentu Sarah sangat terbantu. Kamu bersedia kan? Saya sih bersedia, Tante. Tapi apa nggak sebaiknya Tante minta bantuan istri Bang Dika? Kalau nggak salah kan dia itu pernah bekerja sebagai staf accounting di perusahaan yang besar lagi. Jadi dia pasti ngerti masalah bisnis. Itulah. Karena dia tidak bisa Tante andalkan, makanya kamu Tante panggil ke sini. Sekarang Anissa sedang stres, malah semakin parah. Karena dia nggak bisa terima kalau Andika tuh sudah meninggal. Oh ya? Sebetulnya ini rahasia.
Jangan sampai ada yang tahu, ya. Ya, saya mengerti Tante. Sebetulnya Tante itu bersyukur Andika sudah mempunyai istri yang dicintainya. Tapi Tante nggak begitu suka sama Anissa karena Anissa tuh licik. Dia ingin merebut semua kekayaan Andika. Masa Tante? Iya. Dan Tante juga yakin kalau stresnya itu dibikin-bikin. Supaya kita kasihan sama dia. Dengan begitu, kita tak akan pernah menyangka kalau dia ingin mengambil alih semua kekayaan Andika. Saya nggak nyangka. Ternyata Andika itu salah pilih. Ya begitulah. Semua sudah terlanjur, mau apa lagi? Ceritanya itu gimana sih, Tan? Sampai Andika kawin sama Anissa. Mana Tante tahu? Orang licik mah banyak aja akalnya sampai Andika mau menikahi dia. Makanya Dar, Tante membutuhkan sekali bantuan kamu. Kamu kan keponakan Tante. Jadi Tante yakin kamu nggak mungkin macam-macam sama Tante. Oke, saya bersedia membantu Sarah. Assalamualaikum. Oh, Ibu. Pengajian kita hari ini cukup. Tapi Bapak ingin memperingatkan sekali lagi tentang makna puasa. Puasa itu adalah latihan. Latihan menahan hawa nafsu. Jadi salah kalau pada waktu berbuka kalian mengumbar nafsu dengan makan sekenyang-kenyangnya. Berarti latihan kita itu tidak ada gunanya. Pak, ada telepon Dari siapa? dari ibunya Indra. Kenapa tidak kamu saja bicara? Katanya dia perlu sama Bapak. Oh ya. Kalau begitu teruskan berikan wejangan kepada anak-anak. Ya. Adik-adik, kelihatannya tidak ada yang perlu lagi kakak bicarakan. Assalamualaikum. Baik-baik saja, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak Hasan. Begini, saya ingin memberitahukan tentang rencana kita tempo hari. Itu loh, tentang perjodohan anak kita Indra dan Nina. Saya sih nggak ada masalah, Bu. Saya kan sudah bilang, kalau anaknya setuju, saya sih tinggal nurut aja, Bu. Dan saya rasa bagi mereka tidak ada masalah. Indra bisa ngomong langsung sama Nina. Nah, sekarang tugas kita adalah mempersiapkan dana untuk pernikahan mereka. Ingat, Pak Hasan, Indra adalah anak saya satu-satunya. Begitu juga Nina. Jadi saya ingin pesta pernikahan ini akan kita buat besar-besaran. Ya. Saya mengerti, Bu. Kalau Pak Hasan sudah mengerti, tentunya Pak Hasan tahu dananya kita tanggung berdua. Nah, untuk itu kita harus mengadakan pertemuan sekali lagi untuk membahas ini. Kapan Pak Hasan ada waktu? Dari sekarang kita harus mempersiapkan. Soalnya saya mau mengundang Bupati. Jadi, dari gedung, dari catering, dari kesenian, semuanya harus yang nomor satu. Terserah Ibu. Kalau saya, kapanpun bisa, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, pengajian hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Dan sebelum pulang, mari kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Beliau mengatakan pesta pernikahan kalian akan tetap dilaksanakan sesudah Lebaran. Bapak tahu kamu belum siap, tapi Ibu Indra mengatakan Nina siap, Pak. Sudah, tidak usah dipikirkan. kalau begitu mereka akan datang kembali kemari untuk membicarakan masalah pesta itu. Ibu Indra menginginkan pesta perkawinan kalian semewah mungkin karena kalian berdua adalah anak satu-satunya. Kalau untuk itu, Nina tidak setuju, Pak. Kenapa, Nin? Walaupun kita di pihak perempuan, setidaknya kita harus menyiapkan dana untuk pesta itu, kan? Lalu, dari mana kita mendapatkan uang? Tidak usah terlalu dipikirkan, Nin. Bapak akan usahakan uang itu. Dari mana Bapak mendapatkan uang? Allah akan memberi jalan kalau kita mempunyai niat yang baik. Sudahlah. Sekarang kamu siapkan makanan untuk buka puasa. Bapak mau pergi sebentar ke rumah Mang Dirin. Selamat pagi. Bagaimana lama menunggu? Malu banyak urusan. Ayo Sarah. Sengaja pagi ini kita adakan rapat darurat karena sudah 3 minggu ini perusahaan kita kehilangan pimpinan dengan perginya Bapak Andika yang kita cintai. Saya sebagai ibunya merasa turut bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan ini. Untuk itulah saya mengangkat anak saya Sarah, yang tak lain adalah adiknya Bapak Andika, untuk menggantikan posisinya dalam perusahaan ini. Dia didampingi sama Pak Afdar, yang saya angkat menjadi wakil direktur. Dan selama ini Bapak Afdar mengawasi perusahaan perkebunan Bapak Andika. Dengan diangkatnya mereka dalam perusahaan ini jadi pemimpin, saya harapkan perusahaan ini akan semakin maju. Untuk itu juga sangat saya harapkan bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai staf di sini. Sekian dulu, rapat ini saya serahkan pada direktur kita yang baru. Ayo Sarah. Rapat apaan sih, Bu? Sarah nggak ngerti apa-apa. Loh, seorang direktur kok ngomongnya apa-apaan, rapat apaan? Masa nggak ngerti rapat? Ayo cepetan. Sarah nggak ngerti ya. Ih, Oke. gimana sih? Saudara-saudara, saya selaku wakil direktur mengambil alih pimpinan rapat. Jadi seperti yang Ibu Lela tadi katakan, betul. Saya yang selama ini memimpin beberapa perkebunan milik Pak Andika. Jadi saya kira ya buat saya nggak ada kesulitan untuk mengendalikan saudara-saudara. Tante yakin perusahaan pasti maju di tangan kamu. Dan kalian pasti akan menjadi tim yang hebat. Mudah-mudahan. Seperti suara Mas Andika. Mas? Mas Andika?
Afdar, kalau kamu mau istirahat, kamar udah Tante siapkan. Lihat dulu ya. Andika, akhirnya kamu. Kak Nisa, ini Afdar, keponakan ibu. Saya Afdar. Oke, kamar saya di mana, Tante? Udah antar aja. Kamu lihat sendiri itu kan? Gimana dia mau memimpin perusahaan kalau tingkah lakunya seperti orang nggak waras? Kenapa nggak dibawa ke psikiater saja, Tante? Gak bakal mau dia. Tante juga malas ngurusinnya. Surat wasiat Andika gak boleh dibacakan. Karena dia menganggap Andika masih hidup. Tante juga udah menerangkan pada pengacaranya kalau Anissa itu sedang gila. Tapi pengacaranya tetap aja mengatakan Anissa dalam keadaan tergoncang. Jadi kita harus menunggu dulu sampai dia tenang. Biar saya yang bicara sama Pak Bambang. Saya kenal baik dengan dia. Wah, kamu kenal baik sama Pak Bambang. Kalau begitu kamu aja yang ngurus biar cepat selesai. Kasihan kan sama Tante menderita karena masalah Anissa ini. Ya. Oke. Saya akan urus. Saya akan atur pertemuan dengan Pak Bambang. Kita bujuk dia. Biar mau membacakan surat wasiat Andika.